Pak untuk PT Star Pak, Star Bina. Bagaimana Pak tanggapan perusahaan sendiri atas tudingan bahwa aktivitas penambangan tersebut menjadi penyebab longsor Pak? Ya, kami menyerahkan kesimpulan itu kepada lereng bukit. Terus terang Pak, kami merasa sangat tidak aman sekarang. Bahkan sudah sejak lama setelah ada penambangan ini kami tidak nyaman. Sehingga mohon untuk yang terbaik jenengan, bagaimana supaya kita bisa aman, nyaman. Karena Pak, kenyamanan, keamanan hati ini tidak bisa diukur dengan uang. Ini dari pihak pemerintah desa, kita lihat dari seragamnya juga, terus dari pihak kepolisian, terus mungkin dari Semen Bima itu ya, pakai baju hijau sebelah sana. Oke. Ya, dari A sampai Z ini tadi sudah kami sampaikan. Terima kasih Bapak. Kami juga akan tidak hanya apa yang terlihat, kami juga sudah sampai dengan tahapan relokasi sudah kami sampaikan tadi. Tapi atas dasar bagaimanapun ada. Oh ini dari agar semuanya ada BPBD. Iya. Iya. Dan bis yang kalaupun hasilnya harus relokasi akan kewilayahan. Ini petugas ada yang baru hadir juga ya dari Semen Bima, sepertinya itu ada baju hijau. Ini juga ada keluhan warga masyarakat ya. Mungkin jalan terbaik kita apa ya, maksudnya ini untuk menemukan jalan yang terbaik bagaimana untuk langkah selanjutnya itu. Ini dari Bapak Kepala Desa, Bapak Imam. Ini penanganan kejadian darurat pada ya itu yang pertama. Nanti yang teknis yang berhubungan apa kita juga menunggu dari SDM gitu kan, dan dari teknik teknis yang berhubungan dengan musim hujan mungkin ini kan. Kalau ke arah timur kan ada sekitar 6 sampai 7 kakak rumah itu kan ke arah timur. Jadi dari tempat kejadian ke arah timur itu ada sekitar 7 sampai sekitar 7 rumah. Itu kan di sebelah selatan sungai. Jadi apa yang disampaikan oleh kajian itu kajian itu berhubungan dengan relokasi, rekonstruksi dan sebagainya, tentu sudah bagian teknis dari tim teknis dari dinas-dinas terkait. Yang terpenting tentu penanganan yang sedang kita hadapi yang paling utama, itu yang penting itu. Dan sudah bagian dari tanggung jawab mutlak yang menjadi komitmen semalam dari PT Star, gitu kan. Jadi kita sudah ada komitmen semalam gitu, Mas Andi. Dari ya sudah kita semalam dijembatani dengan Pak Camat itu, kita berkumpul komitmen yang berhubungan dengan penanganan bencana yang di Dharma Radenan ini. Saya kira itu saja. Jadi yang terpenting bagaimana kita menangani secara maksimal yang terjadi. Tentu kalau mitigasi dan sebagainya itu bagian teknis yang tentu harus disampaikan kepada masyarakat untuk selanjutnya. Ini yang berhubungan dengan mitigasi dan sebagainya. Begitu ya. Tambahannya matur nuwun. Dan ini warga masyarakat dari Mas Toha. Nun sewu, ini kebetulan para besar dari pemerintah juga dari BPD hadir. Kami warga masyarakat yang kebetulan di jalur sebelah selatan sungai ya, tepatnya kami hidup di lereng bukit. Terus terang Pak, kami merasa sangat tidak aman sekarang. Bahkan sudah sejak lama setelah ada penambangan ini kami tidak nyaman. Sehingga mohon untuk yang terbaik jenengan, bagaimana supaya kita bisa aman, nyaman. Karena Pak, kenyamanan, keamanan hati ini tidak bisa diukur dengan uang. Jadi mohon ini jenengan bisa ada tersirat jenengan, silakan untuk diperhatikan. Terima kasih. Ini Pak Turun Bapak terkait apa yang dirasakan. Alhamdulillah BPBD
semoga bisa merasakan hal yang sama. Kami sudah biasa merasakan yang seperti ini. Menjadi keprihatinan kami atas situasi kondisi yang terjadi di Desa Dharma Pratenan, Kecamatan Aji Barang. Apa yang diinginkan, apa yang dirasakan masyarakat, kami paham, kami memaklumi, dan kami akan berupaya untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan maupun kebutuhan warga terdampak bencana. Satu hal yang perlu diingat ya, mohon mari kita bersabar terkait situasi kondisi yang ini, dan semoga kita tetap tabah. Kalau di BPD itu ada namanya salam tangguh, karena memang dampak psikologis itu tidak terukur, tidak ternilai dengan uang. Ya, kami paham dengan itu. Upaya yang bisa kami laksanakan, kami datangkan tadi ada tim dari Dinkes Kabupaten Banyumas maupun dari psikologi UMK. Nanti apabila masih diperlukan yang lebih pendekatan psikologisnya, nanti kami tindak lanjut teknis ini bersama tim dari dinas teknis dan tim teknisnya Semen Bima, agar juga bisa segera ada keputusan terkait penanganan selanjutnya. Ya, Bapak-bapak yang kami hormati, bila ada tutur kata kami yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, gimana DPU? Udah sampai sini belum? Sampai mana? Tidak termonitor? Oh. Ya pemirsa, ini situasi dan kondisi di samping lokasi ya, dan ini dari pemerintah desa, dari warga masyarakat, dari instansi, dari lembaga manapun ini ya, perwakilan sudah melaksanakan rembugan ya, bagaimana jalan terbaik atau mungkin penanganannya selanjutnya seperti apa. Keluh kesah juga warga masyarakat sudah disampaikan ya tadi, dan kita akan menuju ke lokasi ya. Dan ini yang pasti ini dari perwakilan perusahaan semen ya, Semen Bima sudah hadir di lokasi ini tadi, sudah memberikan keputusan. Oh iya. Ini kan gitu kan, awalan langkahnya kemudian yang awal ini. Nah, setelah itu baru jenengan kan rembukan, hasilnya ada lagi kan beda. Berarti kunjungan pertama. Tadi running terus. Tadi udah sih. Dari SDM ya. Nanti kita dapat gitu. Ya. Oke, terkait kejadian ini bencana, saya belum bisa bilang ini bencana alam atau tidak, karena ini butuh kajian yang lebih mendalam lagi. Soalnya di lokasi itu ada kegiatan penambangan dari PT Star, tambang klaynya PT Star Semen Bima. Jadi secara teknis penambangan akan kita lakukan investigasi apakah faktor terjadinya longsor ini dipengaruhi oleh teknis penambangannya yang kurang tepat atau bagaimana. Itu nanti kita lakukan investigasi. Tapi sementara kita nanti akan untuk penanganannya dulu, evakuasi yang akses jalannya dulu, sambil nanti kita tahap banyak jumlahnya kan nanti kita bicarakan dengan PT Star. Intinya tanggung jawabnya, karena di lokasi tambangnya PT Star, tanggung jawab ada di PT Star. Kalau luasannya sudah ada ini Pak, namanya yang disampaikan apa tinggi? Kalau luas tiupnya PT Star yang ada di sini itu 1129. Kalau yang posisi longsor Termasuk ini, yang bukit yang longsor ini. Iya, termasuk jalannya begitu. Karena tiupnya kan memang luas ya di sini, mencakup Desa Dharma Pratenan itu bagian besar di Desa Dharma Pratenan. Pak, kalau untuk investigasinya sendiri Pak, kira-kira butuh waktu berapa? Secepatnya lah. Nah, ini nanti kan ini
yang terkait teknis penambangan itu ranahnya di Inspektur Tambang. Inspektur Tambang nanti akan kita jadwalkan untuk investigasi dalam minggu ini. Dalam minggu ini akan ada investigasi terkait dengan penambangan. Dan dihentikan sementara ya? Penghentian sementara ya, pasti penghentian sementara. Kemudian BPSTAR akan kita minta untuk upaya mitigasi penanganan daruratnya. Berapa lama Pak ini penanganan daruratnya itu kalau kejadiannya berapa? Fokus pertama akses jalan dulu. Akses jalan akan kita minta dibersihkan. Kemudian kalau material merupakan timbunan material yang ada di situ, sementara memang kita nanti kondisikan masih tetap di situ. Karena itu nanti sebagai buffer. Karena potensi longsor ini masih ada. Yang sebelah kanan jalan yang ada di sini, itu tumpukan materialnya ada di situ sebagai buffernya. Di atas akan dilakukan pemotongan, perendahan. Pak, Ketinggian sekitar 100 meter dari sini, dari titik sini sampai yang mahkota longsorannya ada itu sudah 100 meter. Terdampak berapa Pak berarti Mas? Dampak tadi ada 3 rumah. Yang terancam Terancam ya ada 3 rumah itu masih terancam, sama yang sampingnya sana masih ada rumah, di belakangnya juga ada masih. Itu harus disterilkan dulu. Pada waktu nanti kita melakukan pemotongan yang di atas. Oke, siap. Pak, sebagai apa Pak nih Pak? Mahendra Dwi Atmoko, Kepala Cabang Dinas SDM Selamat Surakarta. ya pemirsa, karena ini dari pihak pemerintah juga dari dinasnya terkait, mungkin dari polisian, dari warga masyarakat perwakilan, terus kemudian dari BPBD ya, terus dari mana sini mau rembukan. Jadi ini mungkin masih privasi, nanti hasilnya setelah selesai kumpulan, dan ini pintu masih ditutup ya, tadi ada rembukan, wartawan atau media itu dilarang masuk. Nanti keputusan setelah selesai mau diumumkan. Seperti ini dari rekan media juga hadir ya, banyak banget media yang mau meliput ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari BPBD Kabupaten Banyumas pada siang hari ini di Desa Dharmakadenan, Kecamatan Aji Barang, bersama rekan-rekan dari Dinas Instansi Teknis terkait, Forkompinca, kemudian dari Dinas SDM Provinsi Jawa Tengah, dan Pak Kades serta dari Semen Bima telah melaksanakan rapat koordinasi teknis penanganan darurat bencana pada pos lapangan penanganan darurat bencana tanah longsor di Desa Dharmakadenan, Kecamatan Aji Barang, dengan hasil kesimpulan ada beberapa hal sebagai berikut. Antara lain, yang pertama adalah kita hari ini sudah akan melaksanakan pembersihan material longsor atau normalisasi dengan berbagai teknis yang sudah kita sepakati dalam rapat tadi, bagaimana terkait kondisi buffer atau sisa material sebagai penahan di area longsor, kemudian terkait bagaimana teknis arah pengerukan sudah dibahas tadi. Kemudian kami juga tadi sudah menghasilkan kesimpulan yang berikutnya terkait kebutuhan penurunan elevasi tebing. Nah, ini merupakan sebuah kegiatan pertambangan, bukan daripada kegiatan pos lapangan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banyumas, namun sudah merupakan murni kegiatan PT STAR atau Semen Bima. Penurunan elevasi ini dimaksudkan agar untuk lebih amannya situasi dan kondisi di area longsor tersebut. Kemudian kami juga tadi sudah bahas terkait kebutuhan pasca bencana dan maupun mitigasi pencegahannya. Untuk pasca bencana terkait kebutuhan relokasi rumah sudah dibahas, disepakati, namun masih butuh kajian maupun koordinasi lebih lanjut. Kemudian untuk mitigasi beberapa hal terkait lingkungan hidup juga sudah kami bahas, sudah disepakati bagaimana pengelolaan konservasi lingkungan di area longsor ini. Kira-kira demikian dari kami.
BPBD Kabupaten Banyumas, Pos Lapangan Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan teknis bisa nanti dengan para pihak teknis terkait dalam kesempatan ini. Monggo. Jadi bertanya Pak, untuk pemerintah sendiri Pak, bagaimana Pak tindak lanjut untuk jangka pendek dan jangka panjangnya Pak terkait? Untuk jangka pendek kita laksanakan penanganan darurat bencana, kita selamatkan korban, kita penuhi kebutuhan dasar korban, kemudian kita laksanakan pembersihan material longsor. Apakah ada peninjauan ulang kembali Pak terkait di sekitar area pemukiman warga? Peninjauan kembali ini kajian istilahnya Kajian, ya. ya. Kajian ini juga tadi sudah dibahas bagaimana penanganan pasca bencananya maupun mitigasinya akan dikoordinasikan lebih lanjut karena ini butuh waktu yang tidak sedikit untuk penanganan lanjutan. Cukup pembersihannya makan berapa lama kira-kira? Perkiraan teknis tadi diperkirakan sekitar 1 bulan. Semen Bima, monggo. Untuk PT Star Pak, Star Bina, bagaimana Pak tanggapan perusahaan sendiri atas tudingan bahwa aktivitas penambangan tersebut menjadi penyebab longsor Pak? Ya, kami menyerahkan kesimpulan itu kepada mekanisme regulasi yang ada. Tapi yang jelas, kami yang sedang berkegiatan di lokasi ini, kita sejak awal tadi malam sudah menyampaikan kepada korban dan juga masyarakat dan juga pemerintah bahwa kami siap sepenuhnya bertanggung jawab terhadap penanganan pembersihan dan juga pasca. Jadi yang terpenting adalah kami sudah memiliki sebuah komitmen dan hari ini kami buktikan kami akan support kegiatan-kegiatan penanganan itu sesuai dengan koridor regulasi yang ada bahwa tadi sudah ditetapkan ini adalah domainnya kegiatan kebencanaan yang disebut jalan tambang, sehingga kami akan memberi support sepenuhnya terhadap penanganan. Termasuk penggantian rumah yang Ya, termasuk kemungkinan untuk itu nanti akan kita bicarakan lebih lanjut sesuai dengan forum dan pihak-pihak yang nanti akan dilibatkan dalam proses itu. Tapi yang jelas kami akan membuka diskusi untuk penanganan saat ini dan juga pasca yang terbaik itu seperti itu. Logistik dan lain itu tanggung jawab PT Star atau? Ya, kami akan menyediakan itu nanti. Pak, dengan adanya longsor ini untuk kegiatan PT Star sendiri terus berlanjut atau sementara dihentikan Pak? Kami terus berlanjut ya, kecuali kalau memang ada sebuah keputusan atau permintaan dari pemegang otoritas. Saya kira saat ini kami terus berlanjut. Ini bantuan yang akan diberikan Pak kepada masyarakat terdampak. Bantuan dari PT yang akan diberikan ke masyarakat terdampak Pak korban. Sudah ada kebutuhan dasar sudah kami siapkan, kemudian kebutuhan yang lain selama kegiatan penanganan ini dan juga paskanya nanti. Dan CSR kami juga terus berjalan, jadi semua tetap seperti biasa. Di luar kejadian ini kami terus berjalan. Di luar PT BSD itu ada berapa mitranya PT Star yang menambang di atas itu? Ya kita yang di Dharma ini hanya satu ya. Jadi kita ada mitra, kemudian sementara ini baru satu. Berarti di desa lain lagi PT? Ya, kita ada beberapa titik yang kemudian di lain tempat misalnya tidak ada. Longsor seperti ini baru pertama atau sudah pernah Pak? Dengan kapasitas seperti ini dan dengan resiko ya yang terjadi ini memang baru pertama kali. itu ada kesalahan teknikal ya menambang. Ya, nanti itu biar otoritas yang akan menilai. Nama lengkap siapa Pak? Saya Patria Ramadi, CSR. Saya Patria Rahmadi. Turun Pak Patria. Ya, terima kasih ya. Kapolsek mungkin. Memang memiliki perizinan untuk melakukan penambangan di Dharma Keradenan. Tapi perlu diketahui oleh semua pihak bahwa secara hidrologi, kondisi geologi di Dharma Keradenan ini memang daerah yang rentan gerakan tanah. Kondisi existingnya awalnya itu
daerah yang rentan pergerakan tanah tinggi. Ada tidak ada penambangan sebenarnya itu daerah rentan pergerakan tanah. Cuma dengan adanya kejadian ini kan perlu kita lakukan evaluasi. Nanti akan dilakukan investigasi dari tim inspektur tambang. Apakah secara teknis penambangan ada masalah di situ yang menjadi faktor pemicunya atau tidak? Itu kita butuh waktu untuk melakukan investigasi. Misalnya kalau ada dibekukan apa disanksi? Tentunya nanti kalau memang ada kesalahan teknis dalam kegiatan penambangan akan ada sanksi di situ, baik sanksi administratif maupun ya tidak menuntut kemungkinan pidana, tapi kecenderungan pidananya kayaknya nggak ada ya, karena korban jiwa tidak ada. Kecuali kalau ada korban jiwa terus ada faktor kelalaian, nah itu mungkin bisa masuk ke ranah pidana gitu ya Pak. Jadi mungkin sanksinya masih berupa administrasi kalau ditemui kesalahan dalam teknis penambangannya. Tidak acara kalau tekniknya biru, ada korban jiwa, ada unsur kelalaian, nah itu bisa masuk pidana. Untuk cover areanya sendiri berapa sih Pak PT Star ini di Cibarang? Iupnya seluas 1.129 hektar. 129. Di berapa desa itu? Itu Dharma Kradenan, terus ada di 8 desa. Di 8 desa Sawangan ada. Kecamatan Derajat, Bungar dan Cibarang. Oh gitu. 2 kecamatan ya Pak? 3. 2 kecamatan Bungar sama Cibarang. Bungar sama Cibarang. Terluas berarti di Dharma apa? Kalau itu nanti masuk ke arah IPPKH nanti yang terluas ya di Gumelar. Bisa 50-50.